Ya, untuk mengulas kinerja dan juga capaian perusahaan asuransi Jasindo serta kontribusi perusahaan terhadap negara, telah bergabung bersama kami secara eksklusif di studio CNBC Indonesia Direktur Pengembangan Bisnis PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo, Bapak Diwe Novara. Selamat pagi Pak Diwe, bagaimana Selamat pagi Bu kabarnya? Sinta. Kabar baik ya Pak, terima Alhamdulillah kasih sehat. sudah hadir Kabar di baik, semangat terus. studio CNBC Indonesia. Baik Pak, mengamati target atau capaian kinerja yang boleh dibilang cukup cemerlang begitu ya Pak di semester 1 di tahun 2024. Sebetulnya strategi apa yang telah dilakukan oleh perusahaan agar bisa mencapai target yang demikian cemerlang Pak di semester 1 di tahun 2024 ini? Oke. Bu Sinta, jadi memang kinerja gemilang ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan penyehatan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Jasindo di tahun 2022. Di mana dengan dukungan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan dikomandoi secara aktif oleh holding kami AFG, maka Jasindo berhasil setelah menyehatkan perusahaan, sekarang kita berhasil take off, di mana di tahun 2024 ini kinerja gemilang berhasil kami raih setelah melakukan 4 strategi utama, di mana strategi yang pertama adalah kami meningkatkan perolehan premi dari segmen koperasi yang merupakan core bisnis dari perusahaan. Dengan peningkatan premi ini kami lakukan dengan melakukan strategi customer engagement dan strong relationship. Nah, apa itu? Kami melakukan inisiatif dengan melakukan penetrasi secara aktif ke ekosistem BUMN sebagai ekosistem utama kami, di mana kami melakukan joint capacity, di mana capacity antar anak perusahaan AFG kami lakukan sentralisasi sehingga capacity kami menjadi lebih besar. Selain itu juga kami tidak hanya menjual produk tradisional asuransi, tapi kami mengedepankan konsep risk management partnership, di mana kami membantu klien-klien utama kami untuk mengidentifikasi gap-gap risiko yang ada secara berkesinambungan sehingga memastikan bahwa risiko yang ada itu semakin kecil. Nah, selain hal tersebut kami juga melakukan penetrasi dan memaksimalkan kerjasama dengan mitra perbankan dan dengan broker, di mana di tahun ini kami mendirikan atau membuat grup head spesial untuk penetrasi broker, di mana potensi premi dari industri broker ini mencapai 30%. Nah, oleh karena itu kami melakukan tiering dan memastikan service level agreement kepada broker tersebut. Nah, selanjutnya juga dengan melanjutkan transformasi digital kami. Nah, selain strategi yang pertama tadi, strategi kedua yang cukup mendorong kinerja gemilang Jasindo adalah Jasindo sebagai bagian dari badan usaha milik negara, sebagai agen pembangunan terus meningkatkan dan mensupport program pemerintah untuk peningkatan pangan nasional atau ketahanan pangan nasional, di mana strategi kedua ini Jasindo melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penugasan dan program pemerintah. Nah, penugasan program pemerintah yang utama adalah di semester pertama ini Jasindo sudah berhasil merealisasikan 100% penugasan dari Kementerian Pertanian untuk melaksanakan asuransi usaha tani padi di seluruh Indonesia. Dan di semester kedua ini kami akan mendapatkan alokasi baru. Nah, selain penugasan AUTP juga, asuransi usaha tani padi juga untuk semester 2 ini kami akan lanjutkan dengan alokasi tambahan untuk AUTP dan juga untuk melaksanakan asuransi usaha ternak sapi. Jadi spesial untuk mendukung ketahanan pangan nasional, tidak hanya Jasindo memiliki sekarang produk tani padi, kita juga sudah mengekstensifikasi, memperlebar dengan adanya produk asuransi jagung, bawang merah, dan yang terakhir kita juga memiliki produk asuransi tembakau. Nah, selain itu juga, selain penugasan, kita juga mendukung program pemerintah dengan menerbitkan polis konsorsium asuransi barang milik negara, di mana Jasindo bekerja sama dengan 81 kementerian lembaga dengan melakukan atau mendapatkan kontrak dari Dirjen Kekayaan Negara. Nah, selain itu juga untuk strategi yang ketiga, ya, di mana sebagai diversifikasi usaha Jasindo, Jasindo juga mulai keluar dari core bisnisnya. Kita juga
sebagai bentuk portofolio balance bisnis kita saat ini menargetkan penetrasi pada segmen small medium enterprise dengan produk-produk unggulan berupa produk simple risk, kebakaran rumah tinggal, kemudian kecelakaan diri dan travel. Nah, ini konsep yang kami kedepankan adalah yaitu kerjasama B2B2C. Kami tidak langsung direct ke customer, tapi kami memanfaatkan ekosistem klien utama kami, misalnya customernya BUMN, customernya Telkom, customernya PLN, dan customer BUMN yang selama ini sudah menjadi mitra utama kami. Dan sebagaimana perusahaan asuransi, ketiga strategi utama itu harus dipastikan tidak membuat perusahaan menjadi tertekan. Oleh karena itu, prudent underwriting terus kami lakukan dengan melakukan peningkatan underwriting performance dan reinsurance capacity untuk memastikan bahwa setiap bisnis yang diterima oleh Jasindo itu menghasilkan profit sehingga pada akhirnya juga meningkatkan kontribusi Jasindo kepada negara dan Kementerian BUMN.